Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revaldo dengan NIM 4012211113. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas persoalan mengenai konsep perikanan berkelanjutan dan hubungannya dengan UU Fishing. Nah, nantinya saya akan menjelaskan bagaimana konsep-konsep tersebut dan hal tersebut merupakan bentuk penugasan dari mata kuliah hukum maritim. Sebelum beranjak lebih jauh, teman-teman, kita harus paham dulu apa itu perikanan berkelanjutan. Nah, perikanan berkelanjutan secara definisi adalah kebijakan dan praktik pengelolaan sumber daya perikanan yang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berbasis sains dalam rangka untuk menjaga keseimbangan antara konservasi dan pemanfaatan sumber daya perikanan. Nah, jadi teman-teman, di masa sekarang perikanan berkelanjutan ini sangat penting untuk diterapkan, mengingat negara Indonesia sendiri adalah negara maritim, teman-teman, dengan kekayaan dan hasil laut yang sangat melimpah. Ada beberapa poin yang bisa saya sebutkan mengapa konsep ini sangat penting. Yang pertama itu adalah konsep perikanan berkelanjutan ini melindungi keanekaragaman hayati laut dan memastikan laut tetap sehat. Yang kedua, menjaga keseimbangan ekosistem laut dan kelangsungan hidup semua spesies yang ada di laut. Yang ketiga, membantu memberantas kemiskinan dan kelaparan, karena dalam konsep perikanan berkelanjutan ini tidak hanya mementingkan ekosistem laut saja, teman-teman, tetapi pengelolaan setelahnya, dan pengelolaan tidak hanya terhadap nelayan tetapi juga pelaku usaha yang berkaitan dengan hasil kelautan dan perikanan. Dan kemudian poin berikutnya adalah meningkatkan ketahanan pangan dan mata pencarian masyarakat pesisir. Nah, kalau dulu masyarakat pesisir itu hanya tahu cari ikan jual. Nah, sekarang dengan konsep perikanan berkelanjutan ini, nelayan itu sudah pintar, teman-teman, sudah mengalami kemajuan. Hasil laut mereka itu tidak sepenuhnya mereka jual ke pengepul, teman-teman. Tapi dengan konsep perikanan berkelanjutan ini, hasil-hasil laut mereka juga mereka inovasikan ke dalam bentuk, misalnya ke bentuk makanan atau ke bentuk kerajinan, yang mana hal tersebut akan mendongkrak juga ekonomi di suatu daerah, teman-teman, dengan penghasilan mereka tersebut. Nah, poin berikutnya itu membantu masyarakat nelayan beradaptasi dengan perubahan iklim, dan yang terakhir menjaga ekosistem laut dan pesisir agar tetap produktif. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, teman-teman, sebenarnya konsep perikanan berkelanjutan ini konsep jangka panjang yang outputnya tentu menjaga terus sumber daya yang ada di laut, dan meningkatkan yang bisa kita sebutkan yaitu meningkatkan perekonomian para penggiat usaha yang berhubungan dengan kelautan dan perikanan. Nah, dengan adanya konsep perikanan berkelanjutan ini, teman-teman, maka negara Indonesia sebagai negara maritim ini lautnya akan sangat teratur, teman-teman. Lautnya akan sangat teratur, dan selain itu juga terdapat inovasi baru terhadap laut kita, teman-teman. Nah, sedangkan hubungan perikanan berkelanjutan dengan UU Fishing. Nah, kita bedah lagi, teman-teman. Apa sih UU Fishing itu? Nah, secara singkatannya, UU Fishing adalah Illegal, Unreported, and Unregulated UU Fishing. Jadi, UU Fishing ini diartikan sebagai kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau bertentangan dengan peraturan nasional. Nah, jadi teman-teman, UU Fishing ini dilakukan oleh orang atau kapal asing tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi tersebut. Nah, kemudian kegiatan UU Fishing ini tidak melaporkan tangkapan atau membuat laporan palsu, kemudian menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang, kemudian memancing di daerah tertutup atau selama musim tertutup, kemudian
bentuk kegiatan dari EU fishing ini melakukan transshipment yang tidak sah, misalnya perpindahan ikan ke kapal kargo, kemudian memelihara ikan yang berukuran kecil atau ikan yang dilindungi oleh peraturan. Nah, beberapa hal yang saya sebutkan tadi itu merupakan bentuk EU fishing. Nah, jadi bukan hanya penangkapan ikan secara ilegal saja teman-teman yang termasuk bentuk EU fishing. Namun hal-hal yang saya sebutkan tadi juga termasuk EU fishing. Jadi EU fishing ini dapat menyebabkan salah satunya menguras stok ikan, merusak ekosistem atau habitat laut, kemudian merugikan para nelayan dan juga melemahkan masyarakat pesisir, teman-teman. Jadi EU fishing ini sebenarnya sangat melanggar hukum, teman-teman. Karena apa? Karena ya seperti yang saya bilang tadi, dia tidak sesuai aturan, unreported, tidak melaporkan kegiatan yang dilakukannya di laut. Kemudian ilegal itu misalnya kita menggunakan alat tangkap yang seperti pukat harimau ataupun menggunakan listrik. Nah, tentunya itu akan merusak, lambat laun akan merusak ekosistem yang ada di laut dan merugikan laut kita, teman-teman. Yang awalnya laut kita kaya akan sumber daya laut, banyak ikan, kemudian dengan alat tersebut laut kita menjadi rusak. Nah, unregulated atau tanpa regulasi. Jadi setiap kegiatan yang dilakukan di laut itu harus ada regulasi, teman-teman. Agar apa? Agar setiap kegiatan yang dilakukan di laut itu sesuai dengan hukum dan tidak kacau, teman-teman. Nah, kalau kegiatan yang ada di laut itu tidak diatur dengan hukum, kapal asing, kapal dari negara lain datang ke negara kita bebas mengeksploitasi laut kita. Apakah hal tersebut adil bagi kita sebagai rakyat Indonesia? Laut yang kita jaga selama ini dieksploitasi oleh negara lain, teman-teman. Nah, saya rasa hal tersebut sangat bertentangan, sangat tidak adil, teman-teman. Maka dari itu, konsep EU fishing ini sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan, apa yang direncanakan oleh konsep perikanan berkelanjutan, teman-teman. Karena konsep EU fishing ini sangat bertentangan dengan apa yang kita harapkan di perikanan berkelanjutan, teman-teman. Di perikanan berkelanjutan tadi kita mengharapkan bahwa konsep ini dapat menjaga ekosistem laut. Konsep ini dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan kelautan dan perikanan. Tapi memang di konsep perikanan berkelanjutan itu memang diatur sesuai regulasi, teman-teman. Diatur sesuai aturan yang berlaku. Sedangkan EU fishing ini bebas, teman-teman. Tidak mematuhi aturan malahan. Nah, jadi saya rasa hubungan konsep EU fishing dengan perikanan berkelanjutan ini, konsep EU fishing ini sangat merugikan dan bahkan konsep ini menghambat proses perikanan berkelanjutan yang ada di negara kita. Oleh karena itu, teman-teman, langkah yang memang harus kita lakukan yakni meminimalisir adanya EU fishing ini, teman-teman. Dengan apa? Yaitu memperkuat memang pengawasan di bidang kelautan, teman-teman. Yang mana hal tersebut memang menjadi tanggung jawab kita semua, tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab aparat penegak hukum juga, teman-teman. Nah, di laut itu kan mempunyai Bakamla, Badan Keamanan Laut. Nah, selain itu juga memiliki TNI Polri yang ada di laut. Nah, kita sebagai rakyat Indonesia berharap juga memang harus mengoptimalkan kinerja daripada Badan Keamanan Laut tersebut, TNI Polri. Agar apa, teman-teman? Agar nantinya tidak ada lagi pelaku ilegal, unreported and unregulated fishing di Indonesia, teman-teman. Agar memuluskan langkah kita untuk menerapkan konsep perikanan berkelanjutan untuk ekosistem laut kita yang lebih sehat, ekosistem laut kita yang lebih maju, teman-teman. Nah, mungkin sekian penjelasan singkat yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan dalam penyampaian. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.